sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, tempat kita belajar cara tempat untuk hidup yang sehat. Nggak kerasa, acara kita ini sudah lebih dari 2000 episode. Ya, sebuah perjalanan panjang. Ini adalah sebuah bukti nyata dan juga komitmen dari Gogomol dan juga Go Healthy untuk terus memberikan edukasi ya untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Yuk semangat hidup sehat yuk pemirsa. Tentu saja kalau di acara Go Healthy ini saya nggak mungkin sendiri. Saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Ibu Rita dan juga ada Mas Yo. Hai, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik juga. Dan juga ada seorang narasumber masih muda tapi pernah terkena stroke sampai 2 kali. Ada Ibu Yuyun bersama kami di sini. Bu Yuyun, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Bu Guru, nah Ibu mumpung lagi ada di TV nasional, coba disapa ya teman-teman guru TK-nya. Mungkin murid-muridnya mau disapa atau keluarga di rumahnya juga silahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suami saya dan juga anak-anak saya dan juga untuk teman-teman saya di Darul Abidin, semangat ya. Iya. Daerah mana itu TK-nya? Daerah Depok. Daerah Depok, Darul Abidin. Nah, tentang video tadi, videonya Dalai Lama ya, gimana tuh Bu Yuyun? Merasa tersindir nggak? Iya. Iya ya, apa sebetulnya yang dulu dikejar-kejar sampai sakit tuh? Jadi memang apa sih kayak keuangan gitu, mengejar untuk anak sekolah, jadi untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Ternyata kesehatan yang jadi korbannya gitu ya. Iya betul sekali. Seorang guru TK, seorang istri dan juga seorang ibu harus sehat. Cuman kemarin memang ada masalah kesehatan. Seperti apa masalahnya? Apa penyebabnya? Dan apa langkah yang sudah dilakukan? Ini dia kisahnya. Yuyun Syarifah berawal dari hipertensi yang diidapnya pada belasan tahun lalu. Yuyun kini harus menerima dirinya terkena stroke. Dalam Go Healthy beberapa waktu lalu, ia bercerita. Di CT scan di leher, bagian leher ternyata ada kayak plak gitu, penebalan pembuluh darah. Ternyata kena serangan stroke yang pertama. Gejalanya itu muntah-muntah sampai saya keluar keringat dingin. Lalu yang kedua itu terasa dengan lemahnya kaki sebelah kanan dan juga tangan gitu. Jadi pakai berjalan itu harus diseret. Meski begitu, Yuyun tidak mau menyerah. Ia optimis dirinya bisa pulih dari stroke. Dan kabar terbarunya pun Yuyun sudah jauh lebih sehat. Lantas seperti apa kondisinya saat ini? Mari kita tanyakan langsung. Bu Yuyun terkena stroke sampai 2 kali. Itu efeknya apa? Menimpa yang sebelah kanan ya Bu Yuyun ya? Yang kedua itu di sebelah kanan yang kenanya. Lemes aja udah, nggak ada tenaganya? Agak lemah gitu. Sampai sekarang nggak? Kalau sekarang sih udah alhamdulillah Udah membaik ya. Bisa angkat tangan? Bisa. Kayak gini. Oh oke. Perubahan apa yang dirasakan Bu Yuyun dulu dan sekarang ketika sudah menggunakan laser? Waktu saya sakit itu kan saya di MRI juga di
namanya di scan, CT scan, ya. ya. Itu ada terjadinya ada bagian-bagian yang plak-plak di pembuluh darah itu, jadi menyumbat. Lalu setelah saya pakai laser ini, alhamdulillah dokternya bilang sudah sedikit menghilang gitu. Terurai. Iya. Alhamdulillah. Ke badan apa yang dirasakan setelah pakai laser? Semakin lebih segar gitu. Dan pola tidurnya sudah lebih baik gitu. Dulu emang susah tidurnya? Sekitar di atas jam 12 baru bisa tidur. Bangun lagi jam? Bangun lagi pagi. Jadi 3 jam 4 jam aja tidurnya. Iya. Setelah pakai laser jadi berapa lama? Itu setelah pakai laser itu paling lama itu dari jam 9 saya bangunnya jam 3 gitu. Jadi durasi tidur semakin panjang, kualitas tidur pun semakin baik. Betul. Nah setelah pakai laser Bu Yuyun, apa yang paling berkesan? Pertama sih dari jalan ya, sama menulis itu kan bagi seorang guru ya sangat Iya, berperan penting betul. gitu. Jadi sekarang ini alhamdulillah sudah lebih baik menulisnya. Mohon maaf ini kami penasaran Iya. mau lihat jalannya, boleh nggak? Boleh. Coba seperti apa? Kita lihat nih masih ada sisanya nggak ya Mas Yo ya? Masih sedikit sih. Coba nggak apa-apa, oke. Biasa aja. Oke. Tidak terlihat sih. Nggak kelihatan Tidak kok. kelihatan kok. Tapi pede gitu jalannya kan Iya. biasanya orang yang kena stroke jalannya tuh nggak pede, Iya. nggak jejak, takut jatuh, nggak seimbang. Nah pemirsa, ini adalah kedatangan yang kedua kalinya Ibu Yuyun ya. Kita akan bandingkan dulu dan yang sekarang. Ini kami ambil cek darahnya ya. Sesaat sebelum melakukan pengambilan gambar atau syuting ini. Dulu 158/95, it's a big no. Barusan dicek 129/77. Ya, benar, satu faktor resiko untuk terjadinya stroke sudah mulai terkendali. Asam urat, ya. Dulu 6,6, perempuan di atas 6 udah termasuk tinggi, sekarang Ya. 4,2. Alhamdulillah. Glukosa alias gula darah, sebetulnya yang dulu juga nggak tinggi ya, tapi sekarang lebih baik lagi, gula darahnya 119. Ya, ini perlu upaya harus menstabilkan gula darah terus Iya, karena gula darah juga bisa menjadi faktor resiko terjadinya stroke. Ya, dan kolesterolnya barusan kami cek udah bagus banget di bawah 200, yaitu 142. Good. Nah pemirsa, upaya sudah dilakukan Bu Yuyun mulai dari perubahan gaya hidup, kemudian rutin kontrol ke dokter, kemudian mengikuti anjuran dokter, dan satu lagi menggunakan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Nah, apa itu teknologi laser? Nah, ini saya akan jelaskan. Jadi, teknologi laser ini digunakan pada pergelangan tangan. Nah, ini digunakan pada pergelangan tangan akan menembus lapisan-lapisan kulit mulai dari lapisan terluar epidermis dan targetnya adalah pembuluh darah. Nah, apa yang dikerjakan teknologi laser di sini yaitu akan menstimulasi dinding dalam pembuluh darah untuk memproduksi satu zat yang disebut dengan nitric oxide. Nitric oxide ini semakin usianya meningkat, produksinya akan semakin turun. Nah, fungsi dari nitric oxide sendiri adalah melenturkan pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Pada pasien-pasien hipertensi, pembuluh darah ini kaku dan sempit. Nah, teknologi laser ini akan melebarkan dan melancarkan aliran darah sehingga tekanan darah dapat terkendali. Faktor resiko stroke dapat terhindar. Ketika rutin menggunakan teknologi laser, maka ada bagian sel tubuh kita yang disebut sebagai dapur energi atau mitokondria, maka dia akan menjadi lebih aktif, merubah gula, merubah kolesterol, dan merubah asam urat yang ada di aliran darah menjadi energi yang berkekuatan tinggi. Dalam hal ini kita sebut sebagai ATP. Jadi ketika ATP ini tinggi dalam tubuh seseorang, maka tentunya mereka menjadi lebih punya tenaga karena ATP adalah molekul pembawa energi yang ada di sel tubuh manusia. Nah, kemudian setelah menjadi energi, tentu kadarnya di dalam aliran darah menjadi lebih rendah. Jadi gula bisa terkendali, kolesterol terkendali, asam urat juga terkendali. Nah, ketika digunakan rutin 2 kali sehari, maka akan aktiflah berbagai macam hormon di dalam tubuh kita. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwa seseorang penderita stroke atau yang memiliki faktor risiko untuk terjadinya penyakit stroke itu akan mengalami gangguan produksi hormon, terutama hormon melatonin dan
dan hormon serotonin. Ini penting sekali untuk kehidupan yang lebih berkualitas ya. Jadi ingin saya sampaikan adalah ketika malam hari kita tidur itu dipengaruhi oleh kehadiran hormon melatonin. Nah, melatonin ini penting sekali kegunaannya karena kalau seandainya seseorang kekurangan produksi melatonin maka akan menyebabkan insomnia atau tidur tidak nyenyak. Kemudian tentu penurunan kualitas hidup, menjadi lebih lelah, sulit fokus, juga masalah kesehatan mental, kemudian juga gangguan metabolisme serta risiko penyakit kardiovaskuler. Kita ketahui bahwa melatonin ini perlu diaktifkan produksinya. Nah, teknologi laser ketika rutin digunakan di sore atau malam hari, maka dia akan meningkatkan produksi melatonin. Nah, sebaliknya pada saat siang hari, tubuh kita akan menghasilkan serotonin. Pemirsa perlu pahami, seseorang yang kekurangan produksi serotonin itu akan mudah mengalami gangguan mood, akan mudah lelah, akan sulit konsentrasi, mengalami gangguan pencernaan, tidak nafsu makan, dan juga penurunan energi dan akan menyebabkan juga terjadinya nyeri kronis. Ketika serotonin itu hadir di dalam tubuh kita dalam jumlah yang cukup pada saat pagi dan siang hari, maka sirkulasi darah akan menjadi lancar, kesehatan tulang menjadi lebih baik dan tubuh lebih berenergi. Jadi pemirsa yang memiliki resiko stroke atau pasca stroke, maka gunakanlah teknologi laser secara rutin pagi atau siang dan sore atau malam hari. Sebelumnya ini ada yang harus dijawab dulu oleh Ibu Yuyun ya. Dan pemirsa juga kalau mau ikutan jawab boleh, silakan ya. Paparan radikal bebas memicu stroke, ini sebuah pernyataan yang benar atau salah? Benar. Jadi pemirsa, pernyataan ini memang pernyataan benar. Kalau kita bicara radikal bebas, kita bicara molekul yang tidak memiliki pasangan dan tidak stabil. Tapi sesungguhnya radikal bebas ini secara alami itu diproduksi dalam tubuh kita dan juga ada datang dari luar gitu. Dalam jumlah tertentu yang bisa diatasi oleh antioksidan di tubuh kita, sebenarnya radikal bebas tidak berbahaya. Namun faktanya pada hari ini adalah radikal bebas itu jauh lebih banyak daripada ketersediaan antioksidan di tubuh kita. Karena memang pola makan kita kurang baik, kemudian juga pola tidur, pola stres, itu yang menyebabkan asupan antioksidan kita rendah tapi radikal bebas tinggi. Kemudian di dalam tubuh kita, antioksidan yang sudah tersedia secara alami menurun jumlahnya, sedangkan radikal bebas yang diproduksi di dalam tubuh kita justru meningkat. Nah, itu berbahaya pemirsa, karena akan menyebabkan terjadi banyak hal. Kita bisa lihat ya, bahaya dari dampak radikal bebas yang jumlahnya melebihi jumlah antioksidan yang tersedia di dalam tubuh seseorang. Memicu penyakit mulai dari penyakit yang biasa-biasa saja sampai yang sangat mematikan. Oleh karena itu pemirsa, coba pastikan asupan antioksidannya sudah cukup atau belum. Lihat pola makannya dan juga perhatikan suplementasi yang terkait dengan antioksidan. Nah pemirsa, untuk dapat menangkal paparan radikal bebas ini butuh antioksidan. Nah antioksidan ini banyak jenisnya. Yang pertama dari alga merah yang mengandung astaxanthin, kemudian ada marigold, kemudian ada pine bark, kemudian ada resveratrol. Nah ini kita butuhkan untuk dapat menangkal paparan radikal bebas. Kita bisa tahu bahwa data WHO mengatakan pola makan orang Indonesia itu belum mampu menghadirkan antioksidan dalam jumlah yang cukup. Nah disitulah kita butuh menghadirkan dalam bentuk suplementasi. Nah saya ingin jelaskan adalah ibarat pohon ya. Jadi pohon itu bisa daunnya rindang, kemudian buahnya rindang, itu karena ada air yang mengalir membawa nutrisi ke pohon tersebut. Nah kalau saya ibaratkan pohon ke tubuh kita, maka aliran air itu ibaratnya adalah darah kita yang dialirkan di dalam tubuh dan akan distimulasi oleh teknologi laser agar berjalan lancar. Nah, dia akan membawa zat gizi. Nah, zat gizi ini yang kita maksud adalah zat gizi vitamin, mineral, dan 10 antioksidan tersebut. Jadi ketika aliran darah lancar, kemudian ketika antioksidan 10 jenis itu, vitamin, mineral yang sampai ke seluruh sel kita, maka sel itu akan menjadi sehat. Jadi pemirsa, lakukanlah kombinasi yang baik antara pola hidup sehat, penggunaan teknologi laser, dan konsumsi suplementasi antioksidan sekarang juga. Maka kualitas darah dan pembuluh darah akan baik dan tentunya kualitas hidup seseorang juga akan menjadi baik. Nah pemirsa, sekali lagi yuk semangat yuk untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke. Bisa kok, bisa ya. Makanya gunakan AccuLaser dari Gogomol ya. Nih, saya nyalakan. Nah, ini ada alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun.
AccuLaser ini menggabungkan dua teknologi, ya, yaitu teknologi laser dan NMES dalam satu alat, sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Digunakannya gampang kok AccuLaser ini, ya, sehari 2 kali saja, durasi 15 sampai dengan 60 menit, bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi lainnya. Nah, dari luar kesehatan kita tingkatkan dengan menggunakan AccuLaser. Dari dalam kita tingkatkan juga dengan mengkonsumsi 2 tablet Evolive AS10 setiap hari. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin dan mineral secara lengkap. Jadi, AccuLaser dan Evolive AS10 adalah kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Cara mendapatkannya, silakan Anda hubungi call center atau nomor yang ada di layar, nomor WhatsApp ya. Atau silakan Anda juga bisa melakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Dan pemirsa, Gogomall kini menghadirkan layanan terbarunya, yaitu aplikasi Lagoon by Gogomall. Ya, silakan diunduh sekarang juga di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Dan di awal tahun 2025 ini, Gogomall meraih beberapa pencapaian yang luar biasa. Yang pertama tadi, peluncuran aplikasi Lagoon. Yang kedua, Gogomall meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya standar internasional. Juga Gogomall telah meraih penghargaan Super Brand di kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan Anda, ya, para konsumen kepada Gogomall yang terus akan memberikan kualitas produk dan layanannya yang terbaik. Dan yang terakhir adalah pembukaan cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, di mana semua layanan dan operasional sekarang terpusat di sana, ya, di Alam Sutra, Kota Tangerang. Karenanya Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Kami mengundang Anda semua yang punya semangat buat hidup sehat untuk mengunjungi cafe showroom Gogomall, ya. Jadi pemirsa, semangat untuk hidup sehat. Sekali lagi, semangat buat hidup sehat, ya. Atasi masalah kesehatan, cegah komplikasinya dan tingkatkan kesehatan kita dengan AccuLaser. Juga mengkonsumsi Evolive AS10 sekarang juga. Semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, masih di Go Healthy, cara tepat untuk hidup yang sehat, masih belajar dari kisahnya Ibu Yuyun Syarifah, seorang guru sekolah taman kanak-kanak yang karena tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, harus terkena stroke sampai dengan 2 kali. Senang yang dulu yang tinggi-tinggi atau yang sekarang rendah? Yang sekarang lah, sekarang, ya. iya. Ini kata keluarga bagaimana? Respon setelah melihat perubahan Ibu, teman-teman kantor gimana? Jadi kalau teman-teman kantor itu terus menyemangati, keluarga juga menyemangati supaya bisa sembuh kembali, normal kembali, bekerja untuk anak-anak lah pokoknya. Bu Yuyun pakai lasernya sehari berapa kali? Saya dua kali sehari. Kapan aja itu? Itu tiap pagi sama malam hari sebelum tidur. Durasinya berapa? 1 jam. 1 jam yang 60 Iya, yang menit. 60 menit. Di rumah yang pakai siapa lagi? Suami. Suami ada keluhan? Ada kena gula darah. Hati-hati hati-hati ya. Jadi pakai rutin juga suami, Iya. kan? Ya. Ini ada informasi penting buat Anda pemirsa, ya. Jadi pemirsa, tahukah Anda dampak penyumbatan pembuluh darah di leher? Mas Yo, silakan dibantu. Ya, jadi pemirsa, ketika kita berbicara tentang pembuluh darah yang ada di leher, ini ada 2. Ada vena, di mana pembuluh darah ini mengalirkan darah dari otak ke jantung, dan ada pembuluh darah arteri. Ini dari jantung ke area otak. Nah, apa dampak ketika terjadi penyumbatan pada pembuluh darah arteri? Nah, ketika terjadi sumbatan pada arteri, maka suplai ke otak ini berkurang. Dampaknya bisa terjadi stroke. Kemudian bisa juga terjadi gangguan fungsi kognitif karena otak ini tidak mendapat suplai darah sehingga fungsinya akan menurun. Selain itu akan mengganggu pusat keseimbangan yang ada di area otak. Yang kedua adalah dampak ketika terjadi sumbatan pembuluh darah vena di mana aliran ke arah jantung tidak lancar. Dampaknya adalah peningkatan tekanan
area otak. Ini akan menyebabkan keluhan sakit kepala. Kemudian terjadi juga adanya sindrom vena cava superior, di mana ini akan terjadi sumbatan yang dapat menyebabkan pembengkakan pada area leher, kemudian bisa terjadi sakit kepala hingga terjadi koma. Jadi hati-hati pemirsa ketika kita mengalami sakit kepala yang penyebabnya tidak jelas, kemudian adanya gangguan pada fungsi memori, kemudian gangguan keseimbangan, ayo lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan agar dapat dilakukan penanganan secara optimal. Nah, makanya pemirsa penting banget ya kita menggunakan teknologi laser itu di pergelangan tangan dan juga kemudian di intranasal. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di kepala. Jadi kita ketahui bahwa di rongga hidung kita itu banyak pembuluh darah yang kecil-kecil dan kemudian menyambung ke pembuluh darah besar di otak. Jadi ketika rutin menggunakan yang di intranasal, maka pembuluh darah itu akan terstimulasi menjadi lebih lebar dan aliran darah akan menjadi lebih baik ke otak. Dan kemudian juga pembuluh darah itu nanti kemudian menjadi elastis, maka di otak pun pembuluh darahnya juga menjadi lebih elastis. Nah, yang akan didapatkan manfaat kesehatannya adalah ketika aliran darah itu lancar, pembuluh darah itu elastis, maka dia akan mencegah serangan stroke berulang. Dan kemudian juga mencegah insomnia, meningkatkan fungsi kognitif, dan juga kemudian melancarkan peredaran darah di wajah, di panca indera, sehingga penglihatan dan pendengaran juga menjadi lebih baik. Kenapa harus digunakan secara satu kesatuan pemirsa? Karena teknologi laser akan menguraikan trombus. Nah, ini trombus adalah sumbatan pada pembuluh darah sehingga aliran darah nantinya akan lancar, terutama pada pasien-pasien stroke di mana akan terbantu pemulihannya dan dapat mencegah stroke berulang. Dari luar kita sudah menggunakan teknologi laser lengkap dengan 2 extensionnya dan kemudian juga harus mengupayakan dari dalam dengan mengkonsumsi suplementasi yang mengandung 10 antioksidan, vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan tubuh. Itu adalah upaya lengkap untuk meningkatkan kesehatan darah dan pembuluh darah dari luar dan dari dalam. Selain Bu Yuyun, narasumber kami kali ini, banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Tekanan darah saya agak tinggi, sekitar 140 sampai 150. Kemudian disuruh mengkonsumsi obat darah tinggi rutin, artinya seumur hidup. Udah hampir 6-7 bulan saya nggak pernah konsumsi. Tiba-tiba karena stres itulah tekanan darah saya mungkin nggak terkontrol karena saya nggak konsumsi obat darah tinggi juga. Akhirnya saya terkena stroke. Yang paling saya rasakan itu setelah menggunakan teknologi laser itu tidurnya jadi lebih berkualitas dan tidak ada gangguan lagi. Kemudian kedua, manfaatnya tuh kepala saya sampai sekarang nggak pernah sakit. Tensi darahnya saat ini sudah terkontrol, jadi terakhir saya ukur itu 120/90. Terima kasih teknologi laser. Ya, untuk para penyintas stroke, saya menyarankan untuk lebih semangat biar bisa sembuh dari penyakit stroke yang kalian derita. Jadi jangan lupa untuk melakukan pola hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser yang sudah membantu saya untuk menyembuhkan penyakit saya ini. Jadi tetap semangat ya. Bagus. Jadi ayo pemirsa gunakan AccuLaser dari Gogomall ya. Nah, ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. AccuLaser ini menggabungkan 2 teknologi dalam satu alat, yaitu laser dan NMES. Sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Digunakannya gampang kok, sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai Anda kena komplikasi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, dari luar kesehatan tubuh kita sudah kita tingkatkan dengan menggunakan AccuLaser. Dari dalam kita tingkatkan juga dengan mengonsumsi 2 tablet Evolive AS10 setiap hari. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan harian antioksidan, juga vitamin dan mineral secara lengkap. Jadi AccuLaser
dan Evolve Ascend adalah kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita ya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Silakan Anda hubungi call center atau nomor yang ada di layar kaca, atau silakan Anda juga bisa pesan ya di official marketplace terkemuka di Indonesia, atau bisa juga nih Anda melakukan pemesanan melalui aplikasi Lagun by Gogomall. Lagun double O ya pemirsa ya. Silakan diunduh di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Jadi pemirsa ya, kami datang setiap hari kepada Anda semua di sini supaya apa? Supaya kita sama-sama sehat. Jangan pernah lelah untuk hidup sehat. Jika ada masalah kesehatan, ayo atasi masalahnya, cegah komplikasinya, dan tingkatkan kesehatan kita dengan menggunakan AccuLaser, juga mengkonsumsi Evolve Ascend sekarang juga. Semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.